Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih naik 1% lebih ke angka 7.253. Selain video ini kami juga mengupload video pada jam 8 malam nanti akan menganalisa beberapa saham di satu sektor yang hari ini juga terpantau bergerak naik. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten cara pergerakan saat ini masih bergerak sideways dan ada pemberitaan tidak akan membagikan dividen tahun ini. Bagaimana potensi saham di kedepannya, apakah masih layak untuk kita hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisis saham terbaru akan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba update pergerakan dari saham Arto yang dalam satu minggu terakhir ini terpantau masih kesulitan untuk naik di atas garis EMA 50. Bisa kita lihat satu minggu terakhir ini Arto beberapa kali sempat mengatas garis EMA 50 masih gagal break. Hari ini terpantau turun 0,42% ke 2.390 dan malah sempat bisa kita lihat turun mendekati support di 2.300. Dia sempat menyentuh sekitar harga 2.310 walaupun pada saat penutupan kembali naik di sekitar 2.390. Jadi cara pergerakan Arto masih belum begitu oke karena masih kesulitan untuk beri garis EMA 50. Tapi apabila teman-teman sudah dapat di sekitar 2040 sampai 2100, menurut saya Arto masih bisa di hold selama masih kuat di support 2300. Dan hari ini kalau pemberitaan bahwa Arto karena masih merugi, absen bagikan dividen untuk tahun ini. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan pada penurunan hari ini asing terpantau masih distribusi. 2 minggu terakhir asing sudah kembali keluar dari saham Arto. Dan penurunan di broker summary jika kita lihat ini masih terpantau ada distribusi. Jadi Arto saya lihat secara pergerakan masih ada potensi untuk melemah setelah gagal break garis EMA 50 ini. Jadi minggu ini masih ada potensi saya lihat untuk kembali turun menuju atau mengetes 2.300. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau coba entry saham Arto, saya masih bisa coba pantau untuk tunggu atau buy on support di sekitar 2.300 pada saat Arto terpantau mengetes support ini masih bisa bertahan dan rebound. Dan tetap jadikan garis EMA 50 sampai 2.500 untuk target take profit jangka pendek. Apabila terpantau Arto masih kesulitan untuk melewati target harga ini. Berikutnya saya coba update juga pergerakan dari saham BRIS yang bisa kita lihat hari ini memang terpantau naik 0,88% ke 2.290. Tapi cara pergerakan BRIS saat itu juga masih belum oke. Hari ini jika kita lihat walaupun naik, candlenya juga candle tidak begitu oke. Shadow ke atas lumayan panjang, saat ini masih mencoba untuk bertahan di support 2.300. Jadi saat ini walaupun ditutup di bawah 2.300, secara candle support ini masih belum terkonfirmasi break. Jadi saat ini masih berupa support, tapi ingat di bawahnya masih ada support EMA 150 di sekitar 2190. Dan jika kita perhatikan di sini ada ex-date dividen di tanggal 30 Mei nanti hari Kamis. Jadi hati-hati takutnya ada potensi untuk terkena dividen trap. Dan jika kita perhatikan di broker summary, asing terpantau pada kenaikan hari ini masih ada distribusi. Secara keseluruhan selama 2-3 minggu ini asing masih keluar dari saham BRIS. Dan bisa kita lihat di broker summary walaupun naik ini juga terpantau ada distribusi. Jadi untuk BRIS tetap menurut saya harus hati-hati apabila teman-teman saat ini sudah punya saham BRIS karena masih ada potensi saya lihat untuk melanjutkan pelemahan menuju support di EMA 150. Jadi jika terpantau minggu ini BRIS masih kesulitan untuk bertahan di 2300, hati-hati maka potensi untuk lanjut turun masih sangat besar. Apalagi ingat saat ini ada exit dividend di hari Kamis nanti. Selanjutnya saya coba update juga pergerakan dari saham BBB yang kemarin sempat naik tinggi pada perdagangan hari Rabu. Setelah itu bisa kita lihat sempat mencoba untuk break 2.800, ternyata pada perdagangan hari Senin masih gagal break. Tapi saat ini support EMA 50 sudah terkonfirmasi terlewati. Jadi sekarang garis EMA 50 sudah berubah menjadi support di sekitar 264. Jadi hari Senin kemarin sempat gagal break 280, turun mengetes support EMA 50, hari ini terpantau bisa bertahan dan rebound. Jadi hari ini BBB masih naik 1% lebih ke 268. Tapi ingat 280 saat ini masih berupa resisten yang lumayan kuat dan di atasnya juga masih ada resisten yang kuat 300. Tapi minimal secara pergerakan BBB saat sudah mulai membaik karena sudah berhasil naik di atas garis EMA 50. Tapi jika kita perhatikan di broker summary, asing hari ini memang terpantau masuk melakukan akumulasi, tapi di broker summary ini terpantau masih ada distribusi walaupun hari ini naik 1% lebih. Jadi untuk teman-teman yang hari ini belum sempat entry dan ingin coba entry saham BBB, menurut saya lebih oke adalah tunggu kembali di sekitar 260 sampai garis EMA 50. Di sekitar 264 untuk entry-nya. Dan jadikan harga 280 untuk target take profit jangka pendek atau hold saja terus selama support EMA 50 tidak tembus
dengan target lebih jauh di sekitar 300 selama garis EMA50 tidak terlewati. Jadi teman-teman bisa swing take profit apabila gagal break 280 atau hold saja terus selama support ini tidak terlewati. Tapi ingat, karena kenaikan hari ini candlenya juga tidak oke, shadow candle lumayan panjang, plus ternyata masih ada distribusi, masih ada potensi BBB untuk kembali gagal break 280. Jadi ini harus diperhatikan karena 280 sampai saat ini masih berupa resisten. Selanjutnya saya coba analisa saham BBTN yang jika kita perhatikan saat ini masih mencoba untuk bertahan di support 1215. Jika kita perhatikan sebelumnya pada tanggal 13 Mei BBTN menyentuh harga 1215, berhasil bertanda rebound, mencoba beberapa kali naik di atas 1300, ternyata gagal, turun kembali. Hari Senin memang sempat berada di bawah 1215, sempat menyentuh 1200, tapi hari ini BBTN kembali naik rebound dari support ini. Dari cara pergerakan ini masih berupa support yang lumayan kuat, bisa kita lihat zona 1200 sampai 1215 memang merupakan zona support yang dari sebelumnya beberapa kali menahan penurunan dari saham BBTN. Dan saat ini bisa kita perhatikan di broker summary, kenaikan 4% lebih ini terpantau ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Jadi walaupun asing terus distribusi, hari ini terpantau di broker summary ada akumulasi. Jadi BBTN apabila teman-teman mau pantau, menurut saya masih menarik coba dipantau untuk swing atau trading jangka pendek. Tapi untuk entry wait and see dulu, lihat apakah minggu ini BBTN bisa naik di atas 1250. Jadi apabila candle terkonfirmasi naik di atas 1250, menurut saya menarik untuk coba entry untuk swing dengan target jangka pendek di 1300 sampai garis EMA 150 yang saat ini sekitar 1330. Jadi tetap pertimbangkan untuk take profit apabila setelah berhasil naik, BBTN masih kesulitan untuk naik di atas garis EMA50 150. Karena secara pergerakan bisa saja hanya teknik rebound sementara selama masih gagal melewati garis EMA 150. Atau teman-teman mau hold terus selama zona 1200 sampai 1215 tidak terlewati, itu juga masih oke, karena selama masih kuat di atas zona ini, minimal BBTN masih akan sideways. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.